Alhamdulillah, antum semuanya kita di sini, insya Allah semuanya adalah pekerja. Mungkin banyak pertanyaan di benak kita tentang tadi malam dan sebelum-sebelumnya sudah banyak dikatakan tentang keutamaan bagaimana datang ke masjid, keutamaan bagaimana bulan Ramadan dan sebagainya. Mungkin muncul di benak kita, ya itu kan enak bagi yang privasinya seperti apa, profesinya seperti ustaz ataupun profesinya seperti habib. Nah, kami sebagai pekerja bagaimana dapatkan hal seperti itu? Bagaimana cara kami untuk mendapatkan hal-hal pahala yang banyak seperti itu? Ini kadang muncul di benak kita. Kalau dipikir-pikir ya benar juga, gitu loh. Kalau yang ustadz yang ngomong memang wajar karena memang pekerjaannya tiap harinya dia beribadah, kadang-kadang ke masjid, kadang ngajar ngaji, kadang begini begitu. Tetapi bagaimana dengan kami yang setiap harinya bekerja, setiap harinya ada shift pagi, shift malam dan yang lainnya? Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Dengan munculnya pertanyaan ini, tentunya Islam itu pasti kasih solusi. Jadi Islam itu bukan ajaran yang tidak ngasih solusi. Semua pertanyaan kita itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ataupun kalau bisa ditafsirkan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, ketika kita muncul pertanyaan, baik, bagi orang yang memang sering untuk profesinya seperti ustadz, guru ngaji dan sebagainya, enak dalam mendapatkan pahala seperti itu. Tetapi bagaimana dengan pekerja-pekerja seperti kami? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Islam ini agama rahmatul lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang untuk seluruh hambanya, untuk seluruh umatnya. Maka Islam itu tidak pernah untuk menyusahkan umatnya. Islam itu tidak pernah menyusahkan pemeluknya. Tetapi terkadang pemeluknya sendiri yang menyusahkan dirinya sendiri. Islam itu mudah, Islam itu gampang. Tetapi kadang kita sebagai manusia yang persulit diri kita sendiri. Contohnya, sekarang seperti tadi timbul pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan kami yang pekerja? Ya ikhwan dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam, beliau itu mengajak orang-orang, mengajak para pemuda, mengajak orang-orang sekitar kota Makkah dan sekitarnya. Tetapi dengan ajaran masuknya Islam, dengan masuknya Islam ini, Nabi Muhammad tidak melarang kegiatan mereka. Nabi Muhammad tidak melarang daripada pekerjaan mereka. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika mengajak Sayyidina Umar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar ketika masuk Islam tetap dengan pekerjaannya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang tujar kaya raya di zamannya, ketika masuk dalam Islam, apakah Nabi Muhammad bilang kamu sudah masuk Islam harus ibadah di masjid, gak usah kerja, gak usah cari uang, cukup ibadah sama Allah saja sudah? Apakah Nabi Muhammad bilang seperti itu? Nah, Nabi Muhammad tidak bilang seperti itu. Nabi Muhammad, Abdurrahman bin Auf, kamu ibadah, kalau kamu kerja, waktunya kerja, kamu kerja. Kenapa seperti itu? Nah, Islam ini dikatakan agama yang mudah, jalan untuk nyari pahala itu gampang. Tidak harus dengan cara antum setiap hari ke masjid sehingga meninggalkan pekerjaan, tidak. Tetapi ketika antum bekerja, ketika antum jalan, semua untuk bekerja dengan niat, hati-hati, dengan niat. Niat ini penting. Makanya setiap kelakuan kita, setiap tindakan kita, setiap pekerjaan kita kalau bisa diisi dengan niat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Kalau kita niat kerja, kalau sekarang kita bekerja, niatnya apa? Niatnya karena Allah Ta'ala. Niatnya untuk memberikan rezeki kepada keluarga kita, memberikan makan anak istri kita, mencari mencari rezeki yang halal. Kalau sudah orang-orang niat seperti ini, maka setiap langkah atau setiap keringat yang diteteskan daripada orang tersebut itu bakal berubah menjadi ladang pahala untuk orang tersebut. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, antum bekerja bukan berarti antum tidak dapat pahala, enggak. Tetapi dengan niat yang baik, pekerjaan antum ini semuanya mendapat pahala insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ikhwan, ketika muncul pemikiran seperti itu, sekarang sudah ada solusinya. Bagaimana dengan kami yang kerja setiap hari, naik ke gunung, turun lagi, masuk dalam tanah, keluar lagi? Kan nggak setiap hari kita bisa masuk masjid. Kadang kita sholat di rumah, kadang kita kan nggak bisa dapat pahalanya jamaah. Niatkan, ketika pekerjaan, saya niat pekerjaan ini, saya niat hanya untuk Allah Ta'ala dan untuk ngasih makan anak istri saya. Dengan niat seperti ini, insya Allah antum bakal dapat pahala yang banyak dari Allah Ta'ala. Itu ya kawan. Makanya, ketika antum bekerja, setiap keringat antum ini pasti diberikan balasan oleh Allah. Kalau niatnya baik, balasannya juga baik. Bahkan saya katakan, ketika masuk bulan Ramadan, ini semua kebaikan bakal dilipat gandakan.
Ketika antum niat bekerja, niatnya baik, bukan hanya satu pahala yang antum dapat, tetapi berkali-kali lipat yang bakal antum dapat daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudahnya Islam. Ketika kita sudah memeluknya, ketika kita sudah ada di dalamnya, ini loh yang dikasih sama Allah taala. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, kita kasih contoh saja Nabi kita, panutan kita. Nabi Muhammad itu ketika diutus, apakah Nabi Muhammad berhenti bekerja? Enggak. Nabi Muhammad bekerja, kadang masuk pasar, keluar pasar. Nabi Muhammad itu berdagang. Ya, Nabi Muhammad itu berdagang, jual kain. Nabi Muhammad kadang jual apa yang ada di rumahnya, kadang dijual sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga kadang melakukan utang piutang dan sebagainya. Ini Nabi Muhammad, panutan kita. Bukan berarti ketika antum masuk Islam sudah pekerjaan tinggalkan. Enggak, wajib, cari kerja itu wajib. Justru setiap keringat yang kita dapat itu luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita sudah tahu pahalanya. Antum bukan sia-sia bekerja di tempat jauh. Ada yang mungkin dari ujung Indonesia, dari ujung barat Indonesia bekerja di sini. Untuk apa? Yang penting satu, niatnya. Niatnya antum apa? Kalau niatnya baik, dapatnya insya Allah bahkan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan ana indallah abdi bi falyadun nabi masya. Allah mengatakan aku ini tergantung dari prasangka hambaku. Maka hambaku, katanya Allah taala, berprasangkalah kalian sesuai dengan kehendak kalian. Terserah sudah kalian mau berprasangka apa dengan Allah. Tetapi para ulama mengatakan seandainya prasangka kalian baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang antum sangkakan. Misalnya saya menyangka, insya Allah Allah ini baik. Sekarang sama Allah Ta'ala mungkin saya dikasih rezeki dalam bekerja seperti insya Allah rezeki untuk mencukupi kehidupan saya. Dengan prasangka yang baik seperti ini, antum semuanya bakal dikasih yang lebih baik sama Allah. Bukan hanya dikasih untuk mencukupi keluarganya, tetapi bakal dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika prasangka kita buruk terhadap Allah, ketika kita bekerja, percuma saya bekerja jauh-jauh di sini. Misalnya dari Aceh datang sampai ke Timika sini, sampai ke Tembagapura atau Rizkem ini, percuma saya bekerja sini, maka Allah bakal ngasih sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan atau jenengan sangkakan atau yang antum sangkakan, sesuai juga. Ya bakal tidak dapat apa-apa. Tetapi dengan niat yang baik, ya ikhwan, antum bekerja di sini, ayo niatkan yang baik. Insya Allah dengan niat baik tersebut Allah bakal memberikan sesuatu yang lebih yang bakal tidak disangka-sangkakan. Kenapa? Karena kita bekerja di sini dengan asas ketakwaan. Kalau orang bekerja dengan ketakwaan, takwa ini apa? Dengan bekerja hanya untuk Allah Ta'ala, bekerja karena takut karena Allah Ta'ala, bekerja dengan niat untuk Allah Ta'ala. Ini takwa namanya. Ketika kita sudah bertakwa, Allah bakal ngasih keuntungan yang luar biasa. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa, maka setiap masalah bakal dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita nggak tahu kapan sih masalah datang. Mungkin dengan ketakwaan ini, dengan pekerjaan kita, Allah bakal ngasih jalan keluar kepada kita. Dan bukan hanya jalan keluar, ditambahi sama Allah Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bakal diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Ta'ala. Yang jangan nggak sangka-sangka, yang antum nggak sangka-sangka, bakal dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Wa ya ahbab, maka dari itu jangan kira antum yang bekerja nggak dapat apa-apa. Antum yang bekerja justru setiap keringat, setiap lelahnya, setiap capeknya, setiap kerjanya antum semuanya itu pasti mendapatkan balasan dari Allah, tetapi dengan niat yang baik, dengan niat hanya untuk Allah dan ingin mencari rezeki yang halal. Semoga kita semua menjadi orang yang senantiasa mengharap rezeki yang halal dari Allah dan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.